anjing disuruh makan. Anjingnya kalau berak sembarangan, dijejelin sama majikan, dijejelin gitu. Kepalanya itu rambutnya udah setengah nggak ada, dijam sama majikannya tuh. Bayangin genang telinga pecah loh mas. Bagian punggungnya tuh disiram pakai air panas, kan ngelepuh tuh, digosok mas, pakai kain. Hari ini gue dapat pengaduan, dia ada TKI nih. Di mana? Di Taiwan, Ya. meninggal nih. Ya. Isunya nih ya, dia dibunuh oleh majikan kaburan dia yang bekerja sebagai kermu. Dibuka pintu dan keadaannya tidur tapi tidak berpakaian. Pas dibalikin katanya udah junggir, tangannya udah ngepel. Terus posisi kamarnya itu udah acak-acakan. Sistem prostitusi di sana nih lucu, karena kan dia jualan online nih. Ada yang megang telepon, ada di bawahnya nih ada germunya, ada agennya, ada supirnya, baru anaknya. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA atau di Real Rumah UIA. Kali ini di sebelah saya ada Faisal Soh. Nah, mas. Ya, ini saya nggak tahu nih, Faisal Soh ini bisa dibilang YouTuber pembela TKI di Taiwan, apa mafia di Taiwan? Kalau dibilang YouTuber, saya tidak tidak benar-benar serius di dalam bidang itu. Oh, nggak benar-benar serius. Ya kalau mafia Taiwan itu udah masa lalu sih mas. Pernah ya? Pernah dulu. Kita ngobrol. Dan ini ada Sylvia, ya, ada istrinya dari Faisal, Iya. ya, yang dulu kenalnya di Taiwan juga ya. Iya di Taiwan. Jadi sama-sama Kenalnya di kenal di sana, nikah di sana. kenalnya di kantor dagang ekonomi Indonesia Oh, malah. kenal di situ. Iya. Oke, akhirnya kawin, Iya. hamil di situ. Iya. Dan kamu dari Taiwan katanya dideportasi apa di apa ini? Saya memilih jalan untuk pulang, bukan deportasi. Faisal ini sempat heboh dulu kasus waktu dia menyelamatkan tenaga kerja Indonesia di Taiwan yang namanya Inisial RK. inisial RK. Pada saat itu gimana kejadian coba? Udah ya waktu itu Mbak RK kan sempat telepon ke temennya. Iya. Nah temennya tuh bingung mau nyari siapa nih, telepon ke gua. Hmm. Telepon ke gua katanya, bang teman saya nih udah di jalan nih. Dia dulu kerja di rumah majikan dia, berada di daerah Selin gitu. Ya. Terus gua bilang kenapa mbak? Dia bilang, nih dia keluar tadi gua liat kondisinya nggak baik-baik aja mas katanya Iya. gitu. Kenapa aneh? Ya mukanya lebam gitu mas, Oke. Terus itu muka lebam, lebam. Nah biru-biru berarti lebam. iya pas video call juga kan, ya udah gue bilang gue langsung berangkat dah. Gue udah hubungin kantor kedutaan waktu itu. Iya. Cuman mungkin karena sibuk nih banyak Iya. kerjaan jadi Emang ada kedutaan di sana? ada Taiwan bukannya nggak ada kedutaan ya? kantor dagang ekonomi Indonesia. Iya, KDI ya. Iya. Bukan konser dangdut Indonesia ya, KDI. Ah. KDEI. Ya. Hampir mirip sih. Iya, terus? Nah gue udah hubungin mungkin lagi sibuk nggak ada respon, ya udah saya terjun sendiri, saya pergi jemput dia. Nah terus udah saya juga proteksi diri mas ya, istilahnya saya jemput orang nih, terus saya pasti videoin dulu dong keadaan yang pas gua jemput bagaimana, jangan nanti takutnya dianya nyampe rumah gua, dianya mengaku malah gimana kan gua takut juga. Iya, lu bertanggung jawab sama itu. Nah gua bertanggung jawab, gua videoin kan, gua kasih lihat ke kantor kedutaan nih. Nah kantor kedutaan baru cepet-cepet tuh dateng ngurusin langsung. Kondisinya apa yang lo temuin RK ini? Kepalanya itu rambutnya udah setengah nggak ada. Botak. Ah, Diapain tuh? ya dijam Dijam sama majikannya tuh. sampai botak setengah. Iya, botak rambutnya nggak ada Berarti setengah. dijam ini nggak cuma sekali dong? Ya setahun lebih mas. Tiap hari dijam. Ya mungkin, saya nggak berani bilang setiap hari. Kemungkinan ya, karena tuh karena sampai- rambutnya nggak bisa tumbuh lagi gitu loh. Apa botak? Iya, botak. Oke, terus apa lagi? Giginya tuh patahnya kalau nggak salah ada 8 ya, 8 gigi patah. 8. Patah Diapain 8. tuh? Ya di Oke, pelakunya laki perempuan sih? suami istri. Suami istri. Oh, Suami istri. banget tuh. Terus? Nah, yang paling parah ini tulang hidung juga sempat patah sama gendang telinga. Apa? Bayangin gendang telinga pecah loh mas. Genderang telinga pecah. Iya, kalau Diapain? kita berantem aja belum tentu gendang telinga pecah kan. Nah. Dia gendang telinga pecah tuh. Ya. Ya katanya sih dia sempat pernah mungkin ya, Iya. diten. Nah, ininya berkali-kali jadinya pecah. Nggak hanya situ mas. Hmm. Bagian punggungnya tuh disiram pakai air panas,
kan ngelepuh tuh 1-2 hari kan ngelepuh tuh masa-masa pedih-pedihnya tuh digosok mas pakai kain Jadi- kain kering Ngelepuh, terus digosok digosok biar ngelupas gitu. iya Gila nih orang dan ada bekasnya memang banget. nah makanya itu tuh sempat viral kan memang ya jujur semua orang melihat kondisi begitu kan otomatis nggak terima dong Iya. bahkan orang Taiwan sendiri juga ngerasa ih kok begitu sih Iya, ini berarti hal seperti ini bukan hanya di Malaysia aja yang terjadi ya. di Taiwan jujur sangat Taiwan sedikit Terjadi. sangat Sangat sedikit sedikit tapi sekalinya eskalasinya begini gede. iya benar Iya, oke. dan hari ini kita podcast nih ya Iya. hari ini gue dapat pengaduan ada yang katanya Ini apa? di take out sama majikannya Ya gimana? ada yang boleh ngomong nggak boleh ada meninggoy lah karena diduga di Ayo coba yang jelas gue ngerti. Jadi hari ini kita podcast nih. nah jadi ada TKI nih Di mana? di Taiwan Ya. meninggal nih Ya. di isunya nih ya dia dibunuh oleh majikan kaburan dia yang bekerja sebagai kermo. Jadi hari ini Akhirnya ada ada TK Indonesia yang meninggal di Taiwan. meninggal di mana? Nah cerita kronologinya nih jujur mas saya belum berani bicara Jadi yang lo karena dengar apa yang lo dengar? yang gua dengar tuh dia habis ya terima tamu nih tamu ke-1 terima tamu kedua atau lebih jelasnya ada temannya nih boleh gue telepon nggak? Boleh ya. boleh, Gua kan takut juga ya. Boleh. HP saya Pri. HP, oke. Handphonenya apa? Disponsori oleh apa nih? Samsung, iPhone? Kita taruh sini aja. Oke, enggak apa-apa, santai aja. Untuk gua mau apa aja? Teh kotak kagak sponsor aja ada di sini ya kan. Aqua. Kadang-kadang mie sedap, Indomie semua boleh. Acara ini tidak disponsori oleh Teh Kotak. Tapi kalau mau enggak? Kalau mau boleh. Kalau enggak disponsori gini, kalau misalnya sponsori belok gini. Halo. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam. Maaf nih saya sama Mas Uya nih. Ya. Itu gimana sih sebenarnya kejadiannya itu? Kejadian sebenarnya. Yang sampean tahu lah. Kejadian yang aku tahu yang katanya ya ini juga aku juga nggak ada di situ nggak Jangan tahu gitu soal iya, aslinya jangan gimana. sebut nama ya, sebut inisial aja Iya. M gitu ya. Mm-mm. Silakan. Kan si N ini kerja di situ Hmm. baru 4 bulan kalau nggak salah, kok 4 bulan 3 bulanan kalau nggak salah. Kerja apa? Ya kerja di situ, Kerja apa? kerja kamaran kayak gitu. Ya. Baru 4 bulanan kayak gitu. Terus selama dia kerja itu ya biasa-biasa aja sih. Kalau misalnya ini juga aku juga nggak tahu ya kok ya. Iya. Ya aku juga deket juga kalau misalnya dia nelpon cerita curhat tentang keluarga apa gimana gitu ke aku tuh gitu. Mhm. Nah pas kejadian itu tuh malamnya itu aku masih chattingan sama dia kok jam 8-an lah. Dia kan bikin story di WA-nya. Terus aku komen kataku. Story-nya "Itu tuh apa? batas jam bikin video doang video TikTok dia. Nah, Nah terus? terus jam 9 itu katanya dia ada tamu ke dia, tamu ke dia. mhm. Nah, dari jam 9 itu sampai jam 10 kalau nggak salah itu. Kalau jam 10 dia tamunya itu udah keluar jam 10 itu tah. Batas malamnya itu kan sampingnya itu ada temen juga kerja kayak gitu. Iya. Nah, mungkin dari jam 10 ke sana itu mungkin ada tamu lagi buat dia, si bosnya itu nelfon ke dia, dianya nggak ngangkat telepon. Nggak ada apa, nggak ngangkat telepon, nggak apa gitu. Mungkin si bosnya juga khawatir nyuruh si yang sampingnya itu buat ngegedor pintu kamar si N ini. Iya. Buat ngegedor pintu, terus ngegedor pintu nggak ada reaksi apa-apa, sepi aja gimana gitu kan. Terus nggak lama si bosnya itu bilang, udah kamu masuk aja ke kamar kamu, diam katanya. Nggak lama anak buah bosnya itu datang ke situ ngecek ke situ. Mhm. Nah ngecek ke situ dibuka pintu keadaannya lagi nggak pakai baju aja gitu ya kok ya. Mhm. Nggak pakai baju, terus si anak buah bosnya itu manggil yang temennya itu yang di samping, katanya tolong bangunin, dia tidur tapi tidak berpakaian seperti itu. Mhm. Nah udah gitu dipanggil temennya sampingnya itu dibangunin dia udah nggak gerak kok, udah nggak gerak nggak bisa apa-apa. Pas dibalikin katanya udah jungkir, tangannya udah ngepel. Terus posisi kamarnya itu udah acak-acakan. Nah, aku terakhir tahu cerita ini tuh dari yang samping kamarnya itu. Nelfon ke aku pas sahur. Nah, dari situ dia itu ngilang kok sampai sekarang nggak tahu. WA-nya aja udah nggak ada. Oke. Ya udah nanti. Oke, jadi sekarang belum tahu keberadaannya maksudnya
Ini Mas Uya mau ngomong nih. setelah kejadian itu dia nggak ada kabar, tapi yang kesaksian bahwa dia meninggal tuh dari teman sebelah kamarnya. Iya, karena apa dari jam 1 itu dia nelponin aku kan, karena yang sebelah kamarnya tuh tahu si almarhum itu si N ini deket sama aku gitu, udah kayak saudara ke aku lah gitu. Teman sebelah kamarnya orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia juga. Mungkin yang sebelah ini juga karena ketakutan atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Dan sekarang juga ngilang, nggak ada kabarnya gimana. Saya juga nggak tahu dia ada di mana. Oke, tapi kamu tahu tempat alamatnya itu di mana? Tahu, ke tempat kerjanya tahu. Sebab karena aku tahu itu waktu Konian Lebaran itu aku kan ke situ main, dijemput sama dia pakai taksi, terus main ke tempatnya dia. Tapi kita nggak kemana-mana, diam di kamar itu terus, nggak kemana-mana. Oke. Terus sampai sekarang dia telepon nggak aktif? Telepon nggak aktif. Oke, jadi apa yang harus dilakukan kalau gini nih? Saksi kunci nggak ada. Iya. Ya, makanya ya mungkin Tapi harus- sekarang udah masuk berita Taiwan loh, kok ini ada di koran Line Today, udah ada koran, udah di TV juga udah. Apa beritanya apa? Aku kasih ke Koko ya, tapi bahasa Cina aku juga tadi pakai translate. Nah, artinya kira-kira apanya? Ya, saya bingung kalau disuruh Jadi baca. intinya inti beritanya begini. Diketemukan jenazah di sebuah apartemen elit apa gimana, suite atau gimana aku nggak ngerti ya. Terus di jenazah itu ditemukan tidak berpakaian, terus apa namanya, diketahui meninggalnya itu oleh bapak kosnya lah, intinya mah gitu. Mengecek kilometer listrik atau gimana, aku tadi lupa lagi tuh. Ya. Digedor katanya mau bahas masalah itu, nggak ada jawaban dari si korban ini. Terus dia berusaha membuka pintu, ternyata korban sudah meninggal. Begitu artikel yang isi artikelnya mah. Oke, terus kata teman kamu yang saksi di sebelah itu bisa ngasih kabar nggak? Iya, itu masalahnya dia ngilang. Ngilang Nggak juga? tahu aku juga. Nggak bisa Iya, dihubungin? nggak bisa. Mungkin dia karena ketakutan juga kali, karena dia kan sama-sama overstay juga. Oke, paham, saya paham. Oke, nanti coba kita kita hubungi juga Kamar Dagang Indonesia, Ekonomi Indonesia di sana. Iya. Atau pihak-pihak yang di sana kita coba telusuri. Oh Tapi iya, tadi ada yang dari Perhimpunan Ganas, mungkin teman yang lainnya kasih tahu ke Ganas apa gimana, kan tahu orang Subang juga kan ini masalahnya. Iya. Tadi juga mereka ada telepon saya ke sini, katanya juga Koko juga udah mau bantu buat di Indonesia apa gimana, saya nggak tahu. Saya cuma minta tolong jenazahnya bisa dipulangkan saja gitu. Oke. Ya udah, kalau begitu nanti kalau ada kabar hubungi lagi. Ya kita kontak pribadi aja. Di kontak pribadi nanti terus tapi yang jelas beritanya udah masuk di situ ya. Jadi ya gue tadi dengarnya sih kayak dia ini followers aku bro. Mas. Iya. Followers aku, dan dia ngikutin aku udah lama, sosial media gue ikutin. Terus dia juga pernah saya ingat kalau dia tuh ada komentar-komentar begitu loh. Jadi pas gue ngeliat, ini followers Instagramnya gue lihat coba dulu. TikTok. Instagram. TikTok. Antar kita aja. TikTok sih. Oh, TikTok. Instagram nggak? Instagram. Coba cek. Ya tadi TikToknya saya sempat inbox. Soalnya juga subscriber gue sama Instagram gue Taiwan banyak banget. Saya fallback malah nggak bisa. Udah nggak bisa, fallback nggak bisa. Fallback nanti dia muncul lagi. Anehnya itu, saya udah pencet nih fallback udah 3 kali nih mas. Dan dari chatnya aku udah ada kan, tapi mental lagi. Iya. Instagramnya ada? Instagramnya nanti coba saya cek ya. Iya. Nah, karena masalah ini kalau kayak gini kan ini sesama bangsa Indonesia sama masyarakat Indonesia kita harus. Nah, begini uniknya nih. Iya. Yang kayak begini, menurut dari pengalaman saya di Taiwan, dia ada 2 kemungkinan. Satu, cekcok dengan tamunya. Namun di dalam berita sempat ada tulisannya kan nggak salah, tolong terjemahin dulu nanti. Kalau dia tuh nggak ada bekas luka. Jadi banyak kemungkinan nih. Satu, dianya ini mungkin diracunin. Kedua, dia ini mungkin overdosis. Oke. Dan ini harus diotopsi sebetulnya. Ya. Jadi ya begitu, kalau kemungkinan dia dibunuh menurut saya sangat kecil karena nggak ada bekas luka. Iya. Nah kalau misalnya dia diracunin juga pasti ada buih. Namun polisi tidak menemukan itu. Iya. Salah satu jalannya ya otopsi. Asal jangan ada orang-orang yang mencoba melindungi atau menutupi ini supaya. Terus ini orang memang terkenal pergaulannya di teman-teman itu orangnya nice banget.
Oh, humble. humble. Terus kalau ada yang ini dia sering kayak beliin barang buat orang lah Iya, apa. iya. Jadi ya gimana ya, perasaan gue kayak kok bisa gitu. Iya, iya. Kaget juga sih, sempat shock juga. Nah, untuk kalau misalnya mereka yang begini nih Mas, kalau di Taiwan nih, meskipun overstay mereka ini dilindungi oleh negara. Nah, makanya di dalam KDA itu Jadi kalau di Taiwan ada imigran yang overstay, seperti ini. lebih 30 hari ya? Kalau di Taiwan berapa lama? 3 hari begitu meninggalkan rumah majikan, maka dianggap Oh, ini mereka ini untuk overstay. pekerja ya, pekerja. Iya, ya? pekerja. Sama sih kalau untuk student juga sama. Oh ya, 3 hari meninggalkan rumah majikan, kabur gitu, kaburan. Iya, udah termasuk overstay. Kalau pelajar, pelajar itu kalau mereka sudah tidak melanjutkan kuliah tapi nggak pulang, berapa lama tuh? biasanya dikasih jeda waktu dari sekolahnya. Nih gue kasih lu waktu sampai tanggal sekian lu harus meninggalkan Taiwan gitu. Oke. Nah sekolahnya bisa ngasih waktu, terus dari imigrasi juga pasti ngasih waktu. Oke, apa yang membuat lo pertama kali dulu concern sama masalah-masalah TKI di sini? Ya waktu itu kan ada ibu mertua dari kakak ipar saya nih. Oke. Kan dia ditabrak, habis ditabrak, guanya waktu itu kan habis baru ketangkep baru keluar tuh, masih kerja tukang kayu. Nah udah tuh kan bingung gua ke rumah sakit, gua duduk di situ, gua bingung, wah ini biaya berat, mahal pula, gimana nih? Ada TKI lewat. Waktu itu gua udah ngerasa kayak gua nih manusia yang paling butuh bantuan, yang paling menyedihkan mungkin ya. Cuman pas ada TKI keluar tuh nangis, gua liat kan dia, mohon maaf nih, dia kan berjilbab, jadi pasti dong orang Indonesia gitu loh. Menurut saya 80% pasti orang Indonesia gitu. Mbak, gua panggil, noleh dia. Terus gua liat dia udah nangis gitu, Kenapa Mbak? Kok saudara gua di atas, adik kalau nggak salah tuh adik iparnya atau adiknya apa, keluarganya dia dah di atas. Nah, terus gua bilang, lah kenapa? Katanya udah parah kok, tapi saya nggak ngerti. Dianya nggak ngerti keadaannya tuh gimana, dia juga bingung gimana ngerawat sedangkan dia sendiri harus bekerja. Nah, gua tanya, lah agennya gimana? Lah agennya nggak ngurus kok. Jadi dia di samping dia sendiri harus bekerja, dia harus ngerawat adiknya ini, dia juga khawatir juga, tapi dia selain khawatir dia nggak mengerti apa yang terjadi. Nah kan bingung. Akhirnya Bingung. lo ngapain? Ya udah gue naik ke atas tuh, gue bantuin. Gue bilang, lu bentar, tungguin gue. Ayo kita bareng ke atas. Gue tanya dulu ke dokternya langsung. Nah gue tanya, gue terjemahin tuh. Gue Bisa bahasa Taiwan tuh? Gue bisa bahasa Taiwan. Jago lo ya? Ya lumayan lah bang. Iya, iya. 17 tahun di sana. ya. Iya, 17 tahun di sana. Iya, Kalau iya, nggak bisa ya iya. bingung. Iya, iya. Nah, gua terjemahin, akhirnya dia udah ngerti. Dia udah mengerti. Nah, dari situ tuh dia senyum. Pertama kali gua ngeliat orang yang senyum sama gua kayak saya thank you gitu banget, kayak sampai udah gimana lah. Nah, dari sana gua bingung. Lah, gua dengan kemampuan bahasa gua aja bisa istilahnya membuat orang ini loh, ngerti. Itu gua turun kan. Turun, dari situ gua udah ngerasa kayak ini gini aja gua udah bantuin orang dah. Turun, gue bingung lagi nih, gue kan ngobrol sama dia, gue bingung lagi nih, lah kalau begini siapa yang jagain? Dari pihak KDA emang nggak bisa, nggak tahu nomornya mas katanya. Jadi dulu tuh memang dari pihak kantor kedutaan kita tuh nomornya nggak begitu di publik. Adapun itu nomor, tapi susah dihubungin. Hotline-nya juga susah dihubungin. Muter-muter mas. Kalau nggak percaya nanti coba deh, muter-muter dari tekan 1, tekan 2, tekan 3, nanti tekan berapa lagi sampai tutup sendiri tuh telepon. Oh ya? Dulu. Sekarang saya kurang tahu ya. Iya. Begitu. Nah, gua bingung juga ya. Ya bener juga kalau nggak ada yang jaga. Kalau di Taiwan kan harus ada yang menjaga, baru bisa dilakukan operasi mas. Sedangkan itu nggak ada yang jaga. Akhirnya apa? Akhirnya gua naik lagi, gua tanya dokternya ada cara lain nggak? Ada, tapi biaya lebih mahal. Gimana caranya? Ambil perawat dari rumah sakit. Tahu nggak berapa biayanya? Satu hari 2.200, 1 juta lebih. Satu hari. Oke, terus? Dan itu orang butuh berapa bulan? Iya. Karena dia kena pendarahan pada otak, stroke. Di situ tuh gue baru kayak wah, ya beginian TKI kalau nggak ngerti dia nggak operasi. Kalau dia ngerti pun ini biaya tinggi, gimana caranya? Gue balik kedua kali tuh. Hari kedua gue datang lagi. Kebetulan rumah sakitnya sama. Gue coba live tuh. Gue coba bikin video, gue nge-live gitu kan. Ternyata anak-anak pada mau bantuin. Nah bantuin tuh. Ya dapatlah sedikit galangan dana ke keluarganya dia. Yang ngobrol sama gue tuh kakaknya tuh. Dapat kan ada bantuan dana. Nah dari sana gue mikir lagi. Wah gue bikin konten gini gue nolongin orang nih. Daripada gue kagak ngapain juga udah nganggur gara-gara ini.
Gua kan nganggur bang, lagi kerja karena mau jagain keluarga gua yang itu kan nganggur gua dan. Iya. Daripada nganggur nggak ngapain, ya udahlah gua terusin aja lah. Ya itu dari situ saya mulainya bang. Oke. Dan akhirnya tetap terus tuh. Terus sampai sekarang sempat pemikiran mau berhenti, tapi yang telepon yang inbox masih banyak. Kenapa mau berhenti kepikiran? Ya kayak ini nih kedua kali saya berpikir mau berhenti nih pada saat saya mau pulang nih. Karena kan saya udah lama di dunia TKI, saya tahu mereka ini nggak ngerti, misalnya seperti ini mas ya, coba mas pikirin, mereka kaburan, ada juga yang terkena penyakit menular nih, misal nih TBC nih yang paling rame nih anak-anak pada tahu nih, TBC saya setahun ketemu 17 orang lah, Ya. bayangin saya 17 kali kayak ngelihat ini penyakit bisa ke gua nih, Hadap-hadapan. hadap-hadapan mas, dan bukan mereka sengaja mau nularin ke kita, bukan, karena mereka nggak tahu bahwa mereka udah kena penyakit Iya, itu, iya. udah punya istri, udah punya anak waktu itu udah hamil ya. Jadi istri gue bilang, lu bisa lepas lah beberapa kali nggak tertular lah. Tapi kedepannya bagaimana? Nggak ada yang bisa mastiin. Dan lu mau nyalain siapa? Mereka juga bukan dengan sengaja mau nularin kamu. Mereka sendiri nggak ngerti. Nah dari situ gue pengen berhenti, tapi ya karena inbox masih banyak, istilahnya banyak orang yang menaruh harapan, kok bantuin, ini kasus gue begini gimana caranya. Ya yang tadi mau berhenti ya nggak bisa mas, gue udah Ikat. kayak muter mas, Iya, iya. Oke, oke. nggak kalau gue biarin tuh kasus kan Iya. nggak tega mas, kayak ini inbox Iya. di spam mas, nanti saya kasih lihat di spam, Ya, banyak banget. wah Nah, ini sekarang seperti yang gua alami setengah tahun terakhir. nah itu dia, Dari akhir tahun kemarin, dari Oktober ya. jangan berhenti mas, sebisa aja. Dari Lakukan cuma terus. 5 per hari, sekarang sehari itu berapa 100 lebih. Nah itu dia, Paling banyak Malaysia, Hong Kong, baru Taiwan, Arab. nah itu alasan gue kagak berani nyentuhin negara yang lain, gue Taiwan aja cukup pusing, itu Iya. gue yakin banyak banget, banyak banget. Pada saat itu lo sempat, lo sebagai istri gimana? Lo ikutan juga? Iya, aku nemenin dia pokoknya. Aku yang ngelihat semuanya dia selama ini ngebantuin orang kayak gimana. Karena kan dia nyetir kan, otomatis kalau misalnya nih nyetir kita bawa yang ada penyakit itu, ya pasti kan risknya lebih tinggi gitu loh. Iya. Tapi pokoknya kemanapun aku ikut. Mau nungguin pasien sampai subuh di rumah sakit itu kita juga bareng. Nah, kalau Sampai kamu ya ke- sebagai istri, apa yang paling menyedihkan yang lo lihat dari TKI yang ada di situ yang pernah kalian handle? Banyak banget sih kalau dibilang. Yang paling? Yang Yang paling paling- menyedihkan ya. Ya paling Mbak RK itu sih. BRK itu yang sampai botak. Karena sampai aku cedera lihat telinga. sendiri gitu loh. Apa yang lo lihat sebagai wanita waktu itu? Hancur, kayak hancur banget gitu loh. Kayak aku nggak ngebayang kok bisa nih orang tuh bertahan lewatin semua ini selama 14 bulan gitu loh. Disiksa. Tadi Aku saya ngeliat lupa dia tuh ngomong tuh, daya. tai anjing disuruh makan. Hah? Tadi saya lupa ngomong, iya. Anjing Suruh makan. suruh makan orang Makanya itu. majikannya, ya. Iya, nggak dikasih makan kayak gitu. Aku lihat dia tuh sampai gemeter. Jadi kurus dia kan banget. disuruh jaga anjing tuh. Anjingnya kalau berak sembarangan, dijejelin sama majikan, dijejelin gitu. Mana tuh orang? Tapi tuh orang dihukum gak? Udah vonis juga berapa Suami tahun, istri? suami istri. Bahkan katanya anaknya juga ngikut. Dia punya anak 2 ngikut. Umur berapa? Kalau yang Masih kecil-kecil kecil. sih bau umur. Ya, 6 tahun Nggak ya. ngerti, iya karena Sal. ngelihat, tapi anaknya ngelihat perilaku tuanya. orang tuanya. Ngikut. Ngikutin Kebayang jadinya. gedenya kayak apa tuh anak kan? Nah Nah, itu dia. Orang Taiwan tuh. Orang Taiwan itu. Serem itu bener. Gimana kagak emosi? Gue tadinya yang ngurusin TKI mungkin masalah banyak biasa aja, ngeliat itu gue langsung emosi bang. Ih apa sih lu udah tahu orang muslim ini, ya istilahnya mohon maaf nih, Iya. sama binatang anjing aja, Haram. harusnya lu menghargain dong. Tai anjing suruh makan. Nah dan dia tuh tahu bahwasannya orang muslim haram terhadap anjing, tapi Dijelin anjing. nah disengajain. Ucapan dia yang paling nyakitin hati gue apa nggak bang? Katanya apa? Kamu saat begini nggak ada Tuhanmu yang datang bantuin kamu. Bilang begitu. Sambil dijejelin itu. Iya. Pengakuannya masih ada tuh. Sekarang masih di dalam penjara nggak ada orang? Oh dari penjara. Masih di dalam kan? Iya. Kapan keluar itu? Kurang ngerti bang. Nggak maksudnya lama apa nggak di penjara? Lama bertahun-tahun. Pasti ya. Pasti bertahun-tahun.
Karena jadi berita di Taiwan juga besar. Oh, itu heboh Besar, satu minggu heboh banget full tuh. itu berita. Lo waktu menangani kasus itu sempat dapat intimidasi atau mungkin tekanan-tekanan nggak dari pihak tertentu? Oh ada, Dari ada. mana? Dari Taiwan atau dari Indonesia nih malah? Dari Taiwan. Iya. Taiwan ada ada beberapa chat masuk yang gua kagak kenal, terus kayak lu hati-hati lu di jalan gitu. Intimidasi mah sering mas, Iya. di sana tuh yakin udah banyak. Karena musuh gua tuh ya selain ini, boleh ngomong ya ada belak aja dah. Nggak apa-apa. Jadi banyak agensi yang resmi yang ada nyambi jadi agensi kaburan itu ngeintimidasi. Jadi dia agensi resmi, tapi dia nyambi jadi calo berarti ya? Jadi agensi kaburan. Kaburan. Nah, Jadi orang-orang yang kabur diambil. ditampung sama dia, ditempatin lagi jadi nggak ya ilegal gitu kan? Iya, Banyak tuh. banyak kok mereka itu banyak sekali yang begitu. Itu orang Taiwan, orang sini. Orang Taiwan. Iya. Ada juga penerjemah orang Indonesia. Iya. Dan mereka ini nggak suka sama saya karena setiap kali ini kan ada pelaporan apa imigrasinya langsung nangkep. Otomatis dong mereka kena. Iya. Yang kena itu yang benci sama gua. Iya. Intimidasi apa segala macam. Sampai mereka kan jadi pinter gini bang. Dia udah ngancam gua nih, dia udah kena kasus nih. Tapi dia di komunitas agensinya itu dia berpura-pura baik. Ngomongnya apa? Ini si Faisal kemungkinan main agensi kaburan, dianya gini-gini. Jadi dia ngelakukan tapi dia mengkambing hitamkan saya. Nah, memicu kemarahan dari organisasi agensi yang mengira saya ini juga ada main kaburan di belakang ini. Tapi lu nggak ada bisnis apa-apa di situ kan? Nggak ada, Nggak ada agensi kaburan ya? nggak ada. Iya, iya. Makanya tuh ya Jadi tadinya kata mereka aja gitu. mereka menghasut organisasi yang besar. Iya, iya. Nah, sampai ada kejadian juga saya cekcok dengan organisasi agensi. Itu mah orang-orang kaya semua bang. Iya, iya. TKI diuntungin satu TKI masuk aja berapa puluh juta tuh mah rahasia umum. Iya. Bayangkan bang nih, saya nggak mau. Tapi kalau saya ngomong, ya udahlah biarin lah biar jelas nih. Apa di sini mau punya TV lo jangan takut. Sebelum PPKM muncul, Iya, iya. biaya TKI ke Taiwan itu PPKM nih Iya. 70 juta. Oke, karena karantina. Itu biaya untuk orang bayar ke agent tuh. Eh, ke Ya, PJTKI. jadi untuk orang mau kerja di Taiwan Nah, harus bayar 70 juta. iya. Beneran nih? Karena karantina katanya mah. Karena karantina. Terus yang ngambil sebenarnya bukan PJTKI bang, Siapa? Taiwan, agensi Taiwan, karena dia menaruh uang job. Padahal ya oke, terus Jadi istilahnya, lu ada anak nih ya mau berangkat ya, iya, lu mesti kasih gua berapa duit nih, baru gua kasih lu jobnya nih. ya. Jadi sebenarnya PJTKI di Indonesia ini ya kayak main-mainan aja sama agensi Taiwan. Yang ngambil duit bukan PJTKI, Ya. tapi agensi sana. 70. Sekarang PPK udah nggak ada nih. Harga berapa? Coba bang cek deh. Berapa sekarang? Nggak tahu. Wow. Nah, sekarang. Ya sekitaran itu dan bahkan lebih tinggi bang. Untuk orang mau kerja di Taiwan. Iya. Dulu mahal karena katanya karantina. Ya kita logik dong karantina Ini yang sewa resmi, hotel. jalur resmi kan? Iya. Ya. Oh, sekarang udah nggak ada karantina. Harga segitu-segitu aja. Resmi segitu. Untuk Oh, orang iya. mau kerja di sana mau nyari duit keluar duit segitu. Iya. Oke, nanti kita cek ya. Kalau Malaysia berapa setahun? Malaysia saya kurang tahu. Saya tahunya Taiwan doang. Iya. Oke. Kalau gue gini ya, gue gini. Sebetulnya kalau emang negara berperan di sini dalam arti kata, negara Indonesia kan dibilang katanya negara kita negara yang besar, negara yang kuat. Tapi negara yang besar tidak akan menjual warganya untuk dijadikan budak di negara orang. Nah, Kenapa dibilang budak? Karena dia diperas. Bener nggak? Iya. Kalau negara di sini berperan, ibaratnya punya kekuatan, punya bargaining position yang bagus, jangan sekarang gini. Kan orang pada bilang gini, Indonesia butuh Malaysia, Indonesia butuh Taiwan untuk tenaga kerja di sana. Kita Nah. balik deh mindset nih, bener nggak? Iya, Kata itu Pak dia. Erlangga ya kan kemarin, Yes, benar. bahwa justru mereka yang butuh tenaga kerja kita. Kalau mindset itu dibalik, pemerintah kita jadi punya bargaining position yang kuat. nah itu Jadi dia. jangan sampai kita menjatuhkan harga diri martabat bangsa, rakyatnya, ya kan, untuk seolah-olah jadi orang kerja di sana tuh butuh banget gitu kan. Nah, itu dia. Orang mau kerja di sana udah duitnya diperas di awal gitu kan. Iya. Gua rasa sih campur tangan pemerintah atau perwakilan kita di sana kurang. Coba kalau ada. Ya. Nah, Nah, sekarang kan udah gini kan banyak yang ilegal juga pasti kan di Taiwan, Banyak. kayak Malaysia kan. banyak. Dia kan berarti udah bisa dibilang TPPO kan, tindak pidana perdagangan orang. Hmm. Ya kan, dan ini terjadi terus nih.
Nah, gimana bangsa kita disebut bangsa yang besar kalau masyarakatnya aja didagangkan dan negara tidak berperan apa-apa? Nah, itu dia. Kan lu pernah ada yang namanya satuan tugas Satgas TPPO yang pernah dibentuk melibatkan beberapa kementerian. Iya. Tapi fungsinya ada nggak? Nggak ada gunanya akhirnya kan? Wah, Sampai sekarang TPPO makin kemana-mana. ngomongin Satgas nih. Iya. Abang tahu nggak di Taiwan tuh juga ada Satgas nih. Ya. Tapi Satgas yang mereka rekrut itu dari orang-orang yang berstatus PMI juga. Sama juga bohong dong. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ya karena mereka tuh status PMI. Ya. Otomatis dong ada undang-undang yang membatasi mereka di mana mereka tidak boleh bekerja di Iya, luar iya. kontrak. Benar. Karena mereka kontrak kerjanya sebagai apa di mana gitu kan? TKI. Nah, Iya. dia jadi Satgas pun kalau dia ketahuan jadi Satgas dia melanggar kontrak kerja nggak? Ya pasti. Lu bekerja sama siapa? Dibilang saya bekerja tanpa gaji. Iya benar, tapi lu ngambil biaya telepon, biaya akomodasi. Termasuk lu ngambil biaya dari pemerintahan kamu. Kamu termasuk bekerja dengan pemerintahan kamu. Udah tuh Satgas nggak dikasih kartu nama. Datang mau nangan kasus orang, kamu siapa? Ya nggak Satgas. percaya orang lah. Nah, kartu nama lu mana? Satgasnya kurang menurut saya. Kurang greget gitu loh. Kalau mau Satgas ya ditegasin. Kamu Satgas tugasmu Iya. ini. Kasih kartu nama. Pemerintah kita harus mengikuti, nggak usah jauh-jauh dari Filipina. Sama lah Filipina sama Indonesia. Malah menurut gua Filipina sama Indonesia harusnya secara negara Indonesia lebih maju ya. Iya pasti. Tapi mereka lebih maju dalam urusan tenaga kerja. Filipina punya negaranya asosiasi namanya gue lupa apa Labor of apa Filipina yang mereka tersebar di berbagai macam negara karena mereka kan TKW -nya juga tersebar di mana-mana kan. Iya benar. Tapi mereka melindungi warganya. Kalau ada misalnya majikannya yang kacau tuh, misalnya dia tidak memberikan libur aja, lo libur minggu nggak boleh libur, Nah ngomongin langsung ditegur dan takut sama orang Filipina kalau udah government Filipina ngetok nih, majikan-majikan di seluruh negara takut. Tapi Indonesia, Indonesia akhirnya disiksa, ya kan? kalau mau ngupas nih ya, kenapa di Taiwan banyak overstay? Kenapa? Nah, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Ya. Satu, mungkin karena tekanan majikan yang mereka anggap ini terlalu apa ya? Terlalu keras lah kerjaannya. Selain itu sebenarnya Bang, banyak sekali TKW di Taiwan itu tidak ada hari libur. Kalau ada pun persyaratannya lucu. Ya. Mau libur harus persetujuan majikan. Nah, majikan kalau nggak ngizinin, ya nggak ada libur Bang. Ya gitu. Nah, Bayangin, orang kerja 1 tahun 365 hari Iya. tanpa libur. Iya. Coba abang gimana? Kalau sakit gimana? iyalah. Nah, ini efeknya kemana? Banyak TKI yang sakit nih kabarnya ya kan? Iya. Kenapa bisa sakit? Karena nggak ada libur. Iya. Nah, yang lucunya lagi kalau dia sakit bukan karena kerjaan, otomatis kita kecapean bakal ada penyakit dalam dong. Nah, kalau dia sakit karena itu, tanggungan sendiri bang. Nggak tanggung jawab majikannya. Ya nggak ada. Karena dia sakit bukan karena kerja, dia sakit karena pribadi. Kenapa? Karena mereka bilang, Indonesia. Nah, Pemerintahnya itu nggak dia. kuat. Nggak kayak Kurang. Filipina. Di Filipina, lu ada warga negaranya TKW diperlakukan nggak benar, digedor, takut. Nah, itu Makanya dia. kebanyakan kayak orang Taiwan, orang Hong Kong, orang Malaysia. Sebetulnya kalau bisa jangan Filipina, jangan Filipina. Karena mereka takut ke orang Filipina itu nggak usah dari pemerintahnya, dari mental TKW-nya aja. Kalau gue ngerasa nih yang gue denger nih, Filipina tuh tempatnya nggak pantas nih, cuma dikerdus doang. Oh gue out keluar. Gue nggak ada libur, oh gue cabut. Tapi mereka ada tempat perlindungannya mas. Ya ada tempat pelindungannya, gimana tahu tempat mengadu. Nah itu peran negara di situ. Di Indonesia mas, mau masuk shelter mas, ribet. Nah, Kalau nggak percaya tuh tanya-tanya ini. anak-anak tuh. Kalau Nanti kan kalau kita protes sama Kementerian Ketenagakerja, nanti mereka bilang bahwa bukan urusan gua, kan udah di luar. Mereka gelap. Itu Gelap, dia. nanti nyalainnya imigrasi. Nah. Nanti imigrasi, nyalainnya, oh itu macam-macam jadi. Akhirnya nih lucunya nih bang. salah menyalahkan gitu loh. Nih lucunya kita bahas ke shelter nih. Iya. Tadi abang bilang kan ada shelter nih. Ya. Shelter kita berbeda dengan negara lain. Ada Bang. shelter Ada. Indonesia di Taiwan. Ada, Ya. tapi sudah dipindahkan ke Depnaker Taiwan. Dan kalau mau masuk itu harus persetujuan dari Depnaker yang memakan waktu panjang mas. Nggak bisa hari ini telepon. Saya hari ini diperlakukan majikan gini, kalau dianggap itu hal sepele, dia cuma ngomong, udah lu bertahan di situ dulu, nanti ada anggota kita yang ke sana, nggak usah ke shelter. Jadi kemana dong orang-orang yang Jadi- minta perlindungan? Ya bingung mas. Iya. Akhirnya apa? Penanganan lambat, masuk shelter nggak bisa, ya out, kabur, overstay lagi.
Orang overstay di sana gimana kalau mau pulang? Nah, overstay mau pulang bisa menyerahkan diri secara mandiri, tapi prosesnya cukup rumit karena bahasa dan perjalanan yang cukup panjang. Nah, pemerintah nih ada nih bangun shelter juga khusus untuk mereka yang kaburan, namanya shelter PWNI. Pemerintah Indonesia nih. Nah, ya bagus ya bang ya, Nah. bagus. Tapi lucu bang, Nah, lucunya di mana? Yang namanya shelter, kita kan tahu shelter ini adalah tempat untuk berlindung Iya. orang-orang yang membutuhkan. ya, Namun shelter di sana pada saat saya di sana nih, sekarang nggak tahu ya. ya dulu. Pada saat saya di sana dulu, itu yang sakit dan yang tidak memiliki uang untuk membayar tiket dan denda itu nggak boleh masuk bang. Lah gimana? Yang sakit boleh masuk, terus gimana peran negara di situ buat melindungi warganya? Ada alasannya dong dia. Apa? Alasannya apa? Kita SDM-nya kurang. Tim medis juga belum kita sediakan di dalam shelter. Balik lagi soal anggaran. Nah, alasannya itu bang, lucu kan? Gak dapat anggaran dari pusat. Ya kurang ngerti itu. Iya. Mungkin ya. Apa jangan-jangan alasan biar ada anggaran gitu? Nah, Nah, yang diterima cuman yang sehat dan memiliki uang untuk pembayaran itu. gue nih ya. Yang lucunya bang, Nah, beli tiketnya tuh nggak jelas tuh. nah. Beli tiketnya sama penjaga shelter, harganya berapa kurang ngerti. Coba nanti kita cek ke shelter di Taiwan ya. Ya kapan nih ketahuan nih? Tungguin sama anak lo. Iya, Hongkong. Iya. Habis lebaran ke Hongkong dulu baru ke Taiwan. Apa sekalian aja deket nggak sih Hongkong Taiwan? Deket, setengah jam ya, setengah Oh, iya, jam. biar lebih murah tadi tiketnya, Trit. Iya, deket kok. Iya. Kemarin kita ke shelter Malaysia nih baru gue 2 hari di sana. Gue salut sih. Di shelter Malaysia emang ada beberapa shelter. Ada samping KBRI juga langsung di KBRI-nya. Itu emang banyak orang. Tapi mereka yang masuk ke situ tuh campur-campur, siapapun bisa masuk. Rame gue liat itu. Iya, ramai banget. Yang sakit ada, yang pendarahan ada, dan selama gua di situ, 2 orang dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans. Satu pendarahan, dan itu diurus semua sama staff semua KBRI. Ditemenin sampai rumah sakit, di rumah sakit ditanganin semua, terus sampai balik lagi. Itu sampai ada kemarin orang yang ngadu bahwa ini ada TKI yang diperlakukan tidak baik oleh majikan, dijemput sama KBRI. Dan itu peran KBRI di situ kan. Artinya itu kan benar kan, shelter juga benar. Iya. Di Taiwan ada 2 shelter ya bang. Itu ya? baru gua di situ 2 hari ya. Iya. Iya. Di Taiwan tuh ada 2 shelter, satu untuk yang resmi, Ya. untuk ketenaga kerjaan, yang satu untuk yang kaburan, 2 Iya. shelter. Coba bang cek deh nanti. Yang tidak resmi ada? Yang untuk yang kaburan ya tuh PWNI. Siapa yang? Shelter PWNI. Oke, itu yang pemerintah Indonesia. Iya. Kalau yang satu lagi? Ya pemerintah Indonesia kolaborasi dengan Departemen Tenaga Kerja. Oke. Dua-duanya tidak mudah untuk masuk situ. Ya yang resmi susah masuk, yang kaburan masuk harus sehat dan punya uang. Yang sakit di mana jadi? Nah, bingung kan? Yang sakit nggak boleh masuk karena nggak ada SDM, Nggak ada SDM, terus takut ada apa-apa menjadi ini kan, takutnya kalau ada penyakit begini malah menular ke yang lain. Pertimbangannya sih begitu. Coba nanti kita cek ya sekarang udah berubah apa belum? Udah berubah, dan nanti kita cek. Video Di ini sana- kalau keluar juga nanti udah berubah bang. Iya. Ya kan pokoknya positif ya. Iya, Iya. 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 Oke. Dan dan nggak apa, tapi kan kita begini tuh dalam arti kata kita melakukan sesuatu seperti ini bukan kita menjelek-jelekan apapun ya. Kita ingin perubahan. Kita ingin perubahan dan tujuannya Iya. baik. Kita saling mengingatkan Iya. untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Iya Iya. kan? Ide itu. Dan kan kamu sekarang udah punya anak berapa sama Faisal nih? Satu. 1. Mau nggak Faisal balik lagi ke Taiwan? Dia sih nggak mau katanya. Nggak mau. Nggak ada kangen-kangennya bang. Gak ada kangennya. Kamu dulu waktu ketangkap gara-gara apa? Jadi mafia? Iya, Mafia apa tuh? prostitusi. Gua ada beberapa kasus bang, Prostitusi. dan semua pidana berat. Apa tuh, lu jualan cewek bagaimana? Iya, gua kepalanya. Kepalanya lu Gua germo kepala. gitu. Bukan germo sih, kepala yang paling atas pokoknya. Kan di Jualan bawahnya. cewek. Nah, sistem prostitusi di sana nih lucu, karena kan dia jualannya online nih. Jadi ada yang online nih, Man. ada yang megang telepon, ada di bawahnya nih ada germonya, ada agennya, ada supirnya, baru anaknya. Ada tahapannya, gue paling atas. Lihat foto. Ya gue yang nawarin, CS yang nawarin, gue cuma terima doang dari CS ini, gue lampirin ke agensi mana gitu, yang nganterin. Orang-orang mana tuh? Ya, orang banyak, orang Indo, orang Vietnam, orang Ada semua? Filipina, ada semua. Lu tahu laki lo jadi germo gitu. Tahu, udah cerita di awal semuanya. Terus lu ngapa dulu? Iya, nggak apa-apa karena kan itu masa lalu. Oh enggak, tapi taunya pas udah sama lu masih jadi germo enggak dia?
Udah enggak lah bang, udah itu udah lama. Udah nggak? Beda jauh. udah lama. Enggak. Satu, prostitusi nih, gua dimasukin ke pasar perdagangan manusia. Ya. Yang kedua, gua dulu kan pernah buka toko Indo jauh-jauh hari tuh. Toko apa? Toko Indo. Orang Indo. Ya toko-toko barang-barang Indo. Nah, itu gua kena pasal pencucian uang. Karena Membantu TKI mengirimkan uang dari Taiwan ke Indonesia. oh jadi lo terima uang Taiwan apa sih mata uangnya? NT. NT. Nah, Terus terima ke lo transfer rupiah ke Indonesia. iya. Lo lebihin pasti kan? Ya Cari pasti untung untung lah, dari ya. rate dong sama ongkosnya. Oke. Nah, gua kena pasal pencucian uang karena gua itu nggak ada surat izinnya. Oke, itu yang ngaduin berarti orang-orang situ juga. Ya kan di Taiwan pasti kalau ada yang ngadu baru diselidiki. Oke, pasal pencucian uang, terus apa, prostitusi. Prostitusi, tindak pidana penganiayaan dan penculikan. Nyulik siapa kan ya siapa? Dulu kan di prostitusi bang, Nah. kan ada kan ketemu tamu-tamu yang nggak bayar, udah begituan kagak bayar. Ngalihin KTP nggak gituan nggak gadein KTP. Oh, nggak ada di situ Nggak bang. cara gitu. Kita biasanya sih habis kita suruh tanda tangan surat utang piutang, Hmm. dulu baru ini tanda Kena tuh. tangan. Gua kena, Nah, diapain? ya gua culik bang. Hah? Gua sama teman gua culik, bawa ke gunung. Oh gitu. Iya. Itu yang lo lakukan. Akhirnya lo ketangkap. Yang ini gua bisa ngelak karena Iya. memang kebetulan saya tidak memukul, saya hanya Iya. nyetir. Iya. Iya, saya hanya nyetir. Yang prostitusi? Gua kena Kena. kena Apa ponis. diapain tuh? Gua kena ponis 4 bulan sih, karena dari perdagangan manusia, karena terbukti saya bukan melakukan perdagangan, anak-anak yang kerja sama saya Iya. bahkan bilang Keke ini baik gitu loh. Jadi gua yang tadi Oh, pedagang kesaksian manusia lo itu kebalik. Keke bilangnya? Ya, kekenya baik gini-gini. Buktinya kan saya nggak pernah kunci gua kasih semua. Mau makan apa tengah malam saya pergi beli bang. Jadi anak-anak membela gua, akhirnya dari pedagang manusia saya hanya menjadi pelanggaran hukum asusila. Iya. Nah itu doang, jadi gua diringanin. Lo dagang doang? Ya gua dagang bang. Nggak pernah dipakai. Jujur, Hah? Kenapa? Ini depan istri lo nih, gua tanya. iya. Lo protes lo. Justru gini bang, untungnya di sini. Ya. Gua pertama kali kerja itu langsung ketemu satu yang kena penyakit 4 huruf. Mana apa sih? Oh iya tahu. Bolak-balik ke rumah sakit tuh. Iya. Bolak-balik ke rumah sakit. Dan di dalam dunia itu memang banyak sekali kayak penyakit gonore, sifilis, itu memang udah kayak hal biasa. Oh, sakit, iya ke rumah sakit. Gimana dokter bilang apa? Ini. Oh ya udah istirahat ya. Enggak butuh duit, gas. Gimana berani bang? Iya. Abang kalau tahu dunia ini mah pasti nggak berani juga. Iya. Kenapa banyak kepala nggak berani menggunakan? Karena tahu tuh penyakit-penyakitnya. Nah, kayak hal biasa bang. Lah apa? Sifilis. Oh, ya udah istirahat lah. Enggak, mau kerja. Ya udah kerja. Iya. Bisa kita bayangin dong dia sama tamu ini tiba-tiba ntar tamu ini sama siapa, yang ini sama siapa, Ya. kan terkonek semua tuh. Iya. Nah sekarang lo sebagai istri percaya nggak dia nggak pernah menggunakan? Ayo. Aku sih percaya aja. Hah? Aku sih Jangan terlalu percaya aja. Dipengaruhi ya. Tapi benar-benar kalau yang kerja begitu pasti nggak berani. Berapa lama lo di dunia kelam itu? 5-6 tahun ada. Oke, yang membuat lo berhenti gara-gara ketangkap. Ketangkep dia. Udah itu habis itu kapok. Ketangkepnya lucu. Adik gua ketangkep duluan. Adik lo juga ikutan di situ? Adik kandung gua ketangkep duluan, terus gua masih bisa lari. Terus gua pikir, ya udahlah apa mungkin udah saatnya ya, adik gua udah ketangkep. Ya udah gua nyerahin diri aja dah. Gua tungguin, Bang. Gua tungguin pagi yang gua tungguin, gua tidur-tiduran imigrasi masuk, kepolisian masuk. Masih ngopi gua, Bang. Ya. Masih ngopi. Gua minta kopi lah. Ya udah ngopi. Nanti di dalam nggak boleh ngerokok dulu, ya udah. Gua tungguin malahan, padahal bisa lari tuh gua. Ya. Baik-baik nggak polisi Taiwan? Baik, nggak diperlakukan kayak gimana nggak. Masuk, dia nunjukin surat penangkapan, surat penggeledahan, dicocokin nama, terus saya ditanya, kamu ini mau menyerahkan bukti sendiri atau kita yang geledah? Ya saya serahkan sendiri lah. Ada yang lo kurangin buktinya? Ya pasti ada lah bang. Oh, iyalah. Oke. Saya kurangin aja, saya kena denda tahu nggak berapa bang? 1 juta ente lebih loh. Kalau dirupiahkan tuh 600 juta lebih loh. Lo bayar denda 600 juta? Iya. Oke. Dan lunas bang. Lunas. Tapi cicil. Oh bisa dicicil denda? Bisa, Taiwan bisa nyicil denda. Oh Taiwan bisa cicil denda. Nah itu dia, beda banget. Habis itu lo dideportasi apa gitu? Ya habis itu sebenarnya gua nggak cicil pun gua bisa pulang. Iya. Kayak adik gua dia nggak bayar denda juga pulang dia. Iya. Nah kalau gua kan ya karena memang udah lama di situ ya. Pengen balik lagi satu waktu. Terus ya udahlah gua bayar dah. Gua bayar, gua cicil selesai ya itu
Pas gua cicilan sampai setengah tuh diisuin sama media Taiwan tuh. Katanya saya nggak pernah bayar nggak bayar Oh, lu yang cicilan. masuk media tuh? Oh masuk, omongannya pedes banget bang. Apa Kayaknya Indonesian Germo? Apa? ya begitu benar. Ya. Bukan malah itu. Orang terkenal Indonesia tidak membayar uang denda. Mantan Germo tidak membayar denda. Padahal saya bayar bang. Ya. Buktinya masih ada, saya bayar semua. Dan itu belum jadi YouTuber tuh? Belum jadi Ya. vlogger? Udah sih, Udah? iya di FB tapi. Di Facebook? Iya, Oke. Terus tuh belum kenal lo tuh? Udah ini udah. Itu masa-masa belakang yang saya mau menjelang pulang itu Iya. bang. Terus kaget nggak ternyata? iya panik sih waktu itu, shock. Waktu itu kan posisi lagi hamil kan, terus tiba-tiba dengar kabar kayak gitu. Padahal kan kita niat awalnya kan ngebantu orang ya. Iya. Tahu-taunya kita malah jadi di shot balik. Terus tahu tiba-tiba harus pulang, jadi tuh kayak apa ya, kayak Iya. masih shock, kayak bingung. Beritanya kan lucu ya bang, cuma gitu doang. Tapi ini menarik perhatian masyarakat dan para petinggi sana juga bingung. Bener nggak ini orang nggak bayar denda? Nah, kok bisa dendanya nyicil segitu lama? Jadi kan pada panik. Udah gua dapat darunyem, udahlah. Gua bilang udah bayar selesai, gua balik dah. Itu 1 minggu full itu di media video kita berdua. Terkenal di Taiwan tuh? Pokoknya 1 minggu full Ya itu udah. kayak di kambing hitamkan gitu bang. Tapi bini lo juga, Sylvia ini Nah, masuk juga? Gak ada salah apa. media Taiwan ini nggak ada kode etiknya. Mereka kan kalau di Indonesia kan wartawannya bagus bang ya, kayak istilahnya dia ada masalah ini dia bisa minta klarifikasi dulu sama orang. Iya. Media Taiwan nggak ada bang, Main jangankan nyeplok aja? nyeplok aja nggak ada klarifikasi, nggak ada minta klarifikasi, nggak ada apa, nyeplok aja. Jangankan tuh bang, kucing kawin aja diberitain, gua ada Berarti beritanya media tuh. online, beberapa media online kita banyak belajar dari Taiwan. Iya. Nah. Nyeplok-nyeplok aja kan. Orang jemur pakaian aja masuk berita Taiwan bang, gua juga bingung nih berita apa jemur pakaian. Tapi setidaknya lo pernah populer lah di Taiwan ya. Kacau. Ya, populernya ya memang kacau itu. Sekarang lo nggak pernah bisa masuk Taiwan lagi tuh? Ya namanya gua dulu pernah kasus ya, kasus gua juga kasus berat, ya pak otomatis dong ada blacklistan. Iya. Oke. Dan sekarang lo tetap bersuara soal seperti ini. Tadinya pengen berhenti, cuman chat masih banyak. Tunggu Mas Uya kalau di chat sama orang nggak ngechat ke gua lagi ya gua berhenti bang. Ini yang ngechat kita. Sekarang Instagram ini udah penuh semua, orang curhat semua. Nanti Taiwan bang, lebih ngeri lagi bang. Iya, tahun lebih ngeri. Ini dia Gua- sampai bikin akun khusus buat Akun mereka. khusus? Iya, buat mereka. Untuk pengaduan bang, gua nih jujur gua pengen berhenti bang. Iya. Karena gua ngerasa kemampuan saya udah mulai berkurang sejak gua nggak bisa balik ke Taiwan. Iya. Jadi otomatis buat apa sih gua istilahnya cuma berkoar-koar doang nggak ada fungsi gitu loh. Kalau nggak take action di lapangan. Iya. Pengen berhenti tapi chat banyak. Ya Iya. gimana gitu bang? Iya. Tunggu abang lah. Ya janganlah bareng-bareng semua lah. Lo untuk urusan begini bener ya. Semangat bang. Semangat. Dan ternyata guys, gue baru tahu gue punya Facebook loh. Ada, makanya gue Gue kaget. baru tahu. Ya Facebook ampun. gue ada Uya Tivi udah 900.000 yang buat anak-anak tim gue. Lah malah kagak. Maka gue Jadi bingung tapi kemarin. selama ini Facebook gue cuma nguploadin konten Video. YouTube gue ke Facebook. Nah, Dan selama ini kan gue tanya ada Facebook nggak ada, gue bilang nggak ada, ternyata ada. kalau di Taiwan nih trennya Facebook lebih jarang IG malahan. Di Indonesia malah banyakan IG Iya kan, kebalik. IG gue kan king_uya_kuya. Iya. kan? Nah, IG gue tuh emang kalau dilihat gitu kan, demografinya selain Indonesia paling banyak itu Malaysia, Iya. kedua Hong Kong, ketiga Taiwan. Nah, nanti ini rame nih. Iya. Iya. Oke, king_uya_kuya. Facebook gue jangan lupa tadi apa Uya TV. Sekarang gue main Facebook deh. Sini kasih gue ini. Iya. Password. Nih di Taiwan bertolak belakang nih. Di mereka mainnya Facebook sama Line. Ya. Kalau di Ini Indo WhatsApp sama IG. Oke. Kebalik tuh. Siap. YouTube tetap. Tetap. YouTube paling netral. Oke, tapi lo tetap mendukung nih suami lo. Iya, pokoknya dukung lah apapun itulah dia. Apapun. Asalkan melakukan hal yang baik itu buat Oke. semua orang. Terus sekarang lo kerja Ya di rumah doang sih. di rumah dulu kuliah di Bantu-bantu. Taiwan berarti ya. Jurusan Fashion design. fashion design. Kenapa nggak Belum lulus udah belum udah lulus pulang. udah pulang? Iya. Lu anak mahasiswa belum lulus lu hamilin. Iya. Udah nikah, Bang, udah nikah, Bang. Iya. Tunggu dulu lulus apa sabar ya kan. Ya, ya mau gimana? Ada orang yang pengen aja nggak dapet, Bang. Iya, Nah, iya. kita udah mumpung dapet ya alhamdulillah lah, mau gimana?
Ini kayak kalau ibarat di dunia kucing, dia laut ya, kucing gue. Itu masih bocah udah dikawinin tuh. Ya, ya udah apa yang penting happy, bahagia selalu. Iya sih. Oke, Faisal so terima kasih, Sylvia juga terima kasih. Thank you Iya. banget Bang. Semoga Thank you so sehat-sehat much. juga. Oke, jadi lu sekarang YouTube-nya Faisal So, Faisal So Instagramnya juga sama Faisal So, .id tapi. .id, Iya. Facebooknya Faisal So. Faisal So. Itu aja 3 berarti. Iya. Oke. Kalau gitu jangan lupa follow and subscribe. Thank you guys. Terima kasih banyak dan salam hormat kita buat seluruh rekan-rekan PMI di seluruh negara ya. Dan saya masih tetap dengan tim saya untuk ingin memulangkan beberapa pekerja migran Indonesia dari berbagai macam negara, cuma satu-satu karena kan dana juga terbatas. Iya. Ya, kita udah dari Malaysia, nanti coba dari Hongkong, Taiwan juga tadi kita butuh informasi ya. Iya. Kalau yang membantu memulangkan mereka yang Ditunggu tuh sama utamakan anak-anak. yang sakit tapi Iya, banyak sih. atau yang mau benar-benar nggak punya biaya Iya. untuk pulang untuk tiket ya. Kita pulangkan sampai ke kampung halaman insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu?